Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama keseharian kita, yaitu media sosial. Nah, gimana sih caranya kita menyeimbangkan kebebasan ngomong di dunia maya, tapi tetap beretika? Untuk kupas tuntas topik ini, kita akan merujuk pada pemaparan dari ahlinya, Bapak M. Fajrin, seorang dosen hukum dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yuk, langsung kita mulai. Kita awali dengan satu angka yang, wow, gede banget. 191 juta. Tahu nggak ini angka apa? Ini adalah jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia di awal tahun 2024. Kebayangkan? Angka ini nunjukin betapa dalamnya dunia digital udah jadi bagian dari hidup kita. Hampir semua dari kita terhubung, ngobrol, dan berbagi di sini setiap hari. Nah, dengan skala sebesar itu, media sosial ngasih kita kekuatan yang luar biasa buat berekspresi. Tapi ingat, setiap kekuatan besar itu datang sepaket dengan tanggung jawab yang besar juga. Inilah inti dari obrolan kita. Media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi ngasih kita kebebasan, tapi di sisi lain ada risiko yang harus kita tanggung. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi fenomena ini. Di satu sisi ada kebebasan yang kita nikmati banget. Tapi di sisi lain ada juga risiko-risiko yang ngintai di setiap klik dan ketikan jari kita. Yap, di balik serunya kita terhubung dengan banyak orang, ada sisi gelapnya, yaitu kejahatan siber. Para peretas, pencuri data, penipu, mereka semua manfaatin internet buat cari mangsa. Mereka cari siapa? Ya pengguna yang lengah. Artinya, setiap interaksi kita di dunia maya bisa jadi celah keamanan kalau kita nggak waspada. Dan inilah beberapa bentuk ancaman yang paling sering kita temui. Mulai dari berita bohong atau hoax yang bisa bikin gaduh, ujaran kebencian yang nyakitin, sampai penipuan online yang bisa bikin rugi bandar. Belum lagi soal peretasan akun dan pelanggaran privasi yang jadi momok buat banyak orang. Ini serius loh, bukan lagi sekedar isu teknis, tapi udah jadi masalah sosial. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nemuin titik tengahnya? Nah, disinilah tantangan terbesarnya. Gimana caranya menyeimbangkan hak kita buat bebas berpendapat yang dijamin konstitusi dengan kewajiban kita buat beretika dan gak merugikan orang lain? Ini dia nih, poin kuncinya. Di satu sisi, UUD 1945 kita, khususnya pasal 28F, itu jelas banget ngejamin hak kita buat berkomunikasi dan cari informasi. Ini adalah fondasi kebebasan kita. Tapi, di sisi lain, kebebasan kita itu nggak absolut, ada batasnya. Batasnya di mana? Ya pas di depan hak orang lain. Jadi bebas berpendapat itu bukan berarti bebas menghina, memfitnah, atau menyebar kebencian. Disinilah peran etika digital jadi penting banget. Anggap aja ini kayak kompas moral kita pas lagi online. Jadi ketika mungkin sebuah aturan hukum nggak secara spesifik ngatur perilaku kita, etika inilah yang jadi panduan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak jujur, bertanggung jawab, dan yang paling penting menghormati orang lain di dunia maya. Oke, selain etika yang jadi kompas dari dalam diri, ada juga aturan main yang tertulis dan punya sanksi yang tegas. Sekarang, yuk kita lihat gimana hukum, khususnya Undang-Undang ITE, mengatur ruang gerak kita di dunia digital. Coba deh perhatikan baik-baik tabel ini. Ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan cuma tulisan, tapi ini adalah konsekuensi nyata di dunia nyata. Lihat deh ancaman pidananya. Menyebarkan hoaks yang bikin resah atau ujaran kebencian soal SARA, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ini bukti kalau jempol kita di keyboard itu punya kekuatan hukum yang sangat besar. Coba kita fokus ke satu pasal ini ya, soal ujaran kebencian. Bayangin deh, satu komentar yang kita tulis mungkin karena lagi emosi sesaat, ternyata menyinggung suku atau agama orang lain, itu bisa banget masuk ke definisi di pasal ini. Undang-undang itu nggak peduli niat kita cuma bercanda atau enggak, yang dilihat adalah dampak dari apa yang kita sebarin. Oh ya, satu hal lagi yang perlu kita tahu, hukum itu dinamis, terus berkembang. Baru-baru ini, di tahun 2024, ada revisi terhadap UU ITE. Tujuannya apa? Untuk memperjelas beberapa pasal yang sering dianggap pasal karet, biar nggak disalahartikan. Tapi pesan utamanya tetap sama. Prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab itu jadi kunci utama kita saat beraktivitas online. Oke, kita udah bahas masalahnya, udah bahas juga aturan mainnya. Nah, sekarang bagian yang paling penting, yaitu solusinya. Gimana caranya biar kita bisa jadi warga digital yang lebih baik, lebih cerdas, dan pastinya lebih bertanggung jawab? Sebenarnya ada 4 langkah praktis yang bisa langsung kita terapkan. Pertama, berpikir kritis. Sebelum sharing, cek dulu kebenarannya. Jangan jadi penyebar hoax. Kedua, jaga privasi. Data pribadi kita itu berharga, jadi lindungi baik-baik. Dan jangan lupa hormati juga privasi orang lain. Ketiga, hormati perbedaan. Diskusi dan debat itu boleh, tapi menyerang pribadi atau kelompok itu yang nggak boleh. Dan yang terakhir keempat, pahami konsekuensi.
Selalu ingat, semua yang kita lakukan online itu ninggalin jejak digital, dan jejak itu punya akibat hukum. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita semua. Dunia maya itu bukan ruang hampa. Ruang ini diisi oleh kita, para penggunanya. Setiap postingan kita, setiap komentar, setiap like yang kita kasih, itu semua ikut membentuk mau jadi seperti apa dunia digital kita. Jadi pertanyaannya, ruang digital seperti apa sih yang mau kita bangun bareng-bareng? Mau yang aman, sehat, dan positif? Atau sebaliknya, pilihannya ada di tangan kita semua. Seluruh pembahasan kita hari ini tentunya didasarkan pada sumber-sumber yang kredibel, seperti yang bisa Anda lihat di layar. Terima kasih banyak sudah menyimak. Yuk kita sama-sama berusaha membangun ruang digital yang lebih baik dan lebih bijak untuk kita semua.